Al-Quran itu menerangkan segala permasalahan yang dibutuhkan untuk petunjuk hidup manusia sekarang dan yang akan datang. Bisa dihitung oleh para ahli. Kekuatan gunung yang kemarin meletus di bawah laut di wilayah Tonga itu, ya, negara Tonga, daerah Afrika, itu kekuatannya sama dengan 1000 kali lipat bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sampai bisa dihitung seperti itu ahli. Allah berikan keilmuan itu kepada mereka-mereka yang mau meneliti dan mengkaji. Mereka bukan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali untuk kembali kita bersilaturahmi dan kembali kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu fungsinya hudalinas, petunjuk bagi manusia, petunjuk hidup. Jadi tidak khusus untuk petunjuk bagi orang Islam. Hudalinas, artinya siapapun manusia yang mempelajari Al-Quran, dia akan memperoleh hudan, petunjuk dalam berbagai aspek, petunjuk tentang keilmuan, ya, sains, teknologi, petunjuk tentang bagaimana cara kita ya mengabdi kepada Allah, petunjuk bagaimana tentang bermasyarakat, termasuk berbangsa, bernegara, petunjuk tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan umat-umat terdahulu, sejarah, ya, dan segala macam. Yang petunjuk dalam Al-Quran itu maha komplit gitu. Nggak ada yang istilahnya petunjuk yang kelewat. Nah, tinggal persoalannya sejauh mana kita mampu memahami petunjuk yang ada dalam Quran itu. Umumnya tidak semua. Di kalangan umat Islam memahami Al-Quran itu ya umumnya parsial. Jadi sepenggal dan atau kadang-kadang lebih berorientasi yang dipahami itu kepada konteks ibadah. Ya, ibadah mahdoh, sholat, saum, zakat, ibadah haji. Sehingga tatkala melihat Al-Quran ini, melihat Quran, image-nya itu seolah-olah di dalam Al-Quran itu hanya masalah itu aja, pasti masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Padahal ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah itu kurang lebih hanya sekitar 35%. Yang 65% itu masalah-masalah yang tadi itu. Ya, berbicara tentang keilmuan, ya, berbicara tentang berbagai masalah yang menyangkut sejarah masa lalu, ya, berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan bumi ini, nah, seperti diterangkan dalam Al-Quran, annal ardu yarisuha ibadiyas solihun. Kata Allah, bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Kata Allah, loh kenapa buktinya yang lebih banyak mengelola bumi itu justru bukan sekarang nih yang mengelola bumi, yang memanfaatkan, ya, lebih banyak dari kalangan bukan Islam. Bukan salah Allah,
Salah kita karena pada tadi saya membuka pengajian ini, alhamdulillahilladzi 'allamal insan malam ya'lam. Ya. Allah yang maha segala puji milik Allah yang Allah memberikan, ya, atau memberitahukan segala keilmuannya kepada manusia. Jadi bukan hanya kepada orang Islam. Allamal insan malam ya'lam, kepada manusia apa yang tidak tahu Allah berikan. Selama atau apabila manusia itu mau menggalinya, mau memanfaatkan potensi yang ada pada dia, yaitu otaknya. Ya. Saat orang bersungguh-sungguh, ya, menggali tentang pengetahuan, Allah beri kepada yang memang bersungguh-sungguh itu. Ya, mereka mempelajari, mengadakan eksperimen dan lain sebagainya, penelitian-penelitian. Ya Allah beri. Ketimbang umpama seorang muslim yang malas yang malas, nggak mau berupaya, nggak mau berpikir, kira-kira begitu, atau tidak memaksimalkan, ya, otak yang Allah berikan kepada dia, yang Allah berikan kepada orang lain yang memang mau, gitu. Maka jangan heran yang menguasai ilmu, ya sebut saja kalau sekarang itu ilmu nuklir, itu orang lain. Termasuk sekarang itu kan buku-buku tentang sains, biologi dan lain sebagainya itu lebih banyak diterbitkan oleh orang-orang non-muslim. Karena mereka mau meneliti, mau mengkaji tentang alam ini. Allah beri. Padahal semua keilmuan yang ada di bumi ini itu semuanya milik Allah dan dari Allah. Semuanya juga. Nah, kenapa persoalannya? Ya, keilmuan-keilmuan itu banyak dimiliki oleh orang lain, sementara di umat Islam, ya sebutlah masih jarang. Nah, salah satu umat Islam mempelajari Al-Quran mungkin dia dalam menggunakan metode kurang tepat, gitu. Jadi metode yang digunakan lebih kepada metode yang, ya sebut saja metode tradisional. Metode tradisional itu ingin dengan gampang mengadopsi kepada tafsir-tafsir yang udah ada. Nah, jadi kalau ada sebuah ayat tentang masalah A, menurut tafsir ini begini, menurut tafsir ini begini, itu umumnya begitu. Menurut tafsir Al-Maraghi, Al-Bayan, ya kan banyak tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama itu banyak. Lebih banyak mengadopsi dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Sehingga itu tadi, di saat ayat-ayat berbicara tentang keilmuan yang sekarang sedang berkembang atau sudah berkembang, itu kurang dipelajari ayat-ayat itu. Lebih banyak yang tadi itu ayat-ayat yang lebih pada konteks ibadah. Nah, sehingga akhirnya karena metodenya kurang, menggunakan metode yang kurang tepat, seakan-akan keilmuan-keilmuan yang menyangkut sains dan teknologi seakan-akan nggak ketemu gitu, seakan-akan. Atau seakan-akan, ya bukan seakan-akan, banyak ayat-ayat yang berbicara sains dan teknologi dipahaminya justru bukan sains dan teknologi. Ya akibat metode itu. Saudara sekalian, waktu minggu yang lalu kita sempat membahas tentang, karena banyak kejadian gunung-gunung meletus, kita sempat mengumpulkan ayat-ayat tentang gunung. Jibalun, nah, itu puluhan ayatnya. Ternyata dalam Al-Quran Allah sudah menginformasikan begitu hebat tentang gunung. Ya. Bahkan gunung-gunung itu diinformasikan oleh Allah
bukan kini tapi juga yang akan datang. Apa yang terjadi terhadap gunung berapi? Salah satu contoh yang kemarin sempat dibahas, bahwa gunung-gunung berapi itu ternyata dalam Al-Quran dikatakan sebagai pasak bumi, ya, pasak dan penyeimbang bumi. Jadi gunung ini penyeimbang, ya. Kemudian juga sebagai pasak bumi. Jadi bumi itu supaya apa ya? Supaya mantap itu keberadaannya. Ya. Kemudian juga supaya seimbang keberadaannya dari sebelah utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Ya oleh Allah ya, diciptakanlah gunung-gunung berapi. Dan gunung-gunung maupun yang tidak berapi itu sebagai penyeimbang. Nah, salah satu contoh, kalau bumi itu bergeser sedikit dari porosnya, ya, bergeser sedikit, itu Allah ledakan gunung. Mama kalau bumi itu bergeser dari porosnya ke sini, diledakan gunung sini, jadi bergeser lagi ke tempat asal. Itu diantaranya. Dan banyak lagi dari gunung-gunung yang diletuskan untuk kehidupan manusia. Bumi menjadi subur. Dia kan dari lahar-lahar yang keluar, abu-abu yang keluar itu pada akhirnya sekian tahun kemudian daerah itu jadi daerah subur. Makanya di mana-mana ada gunung berapi biasanya terkonsentrasi kehidupan manusia di sana. Ini gunung gede kan? Berapa banyak perkampungan? Ya, sebelah sini, sebelah sana, di belakang gunung ini, di perkampungan terkonsentrasi. Karena dimanapun ada gunung berapi, pasti wilayah-wilayah di sana daerahnya subur, gitu. Itu diantaranya seperti itu. Jadi artinya kemanfaatannya luar biasa untuk hidup manusia. Jadi di samping tadi sebagai pasak bumi, di samping juga sebagai penyeimbang, tapi juga untuk kehidupan manusia. Dari lahar yang disemburkan, magma yang keluar, ya, pada akhirnya nantinya lahirlah ya, pertambangan-pertambangan, karena yang dikeluarkan itu mengandung berbagai macam ya, bahan-bahan tambang. Dari besinya uranium bisa terjadi emas, perak, segala macam lah yang dikeluarkan. Akhirnya ya untuk kehidupan manusia. Saudara sekalian, kita ingat dalam Al-Quran waktu gunung kemarin itu diterangkan bahwa nanti pada hari As-Sa'ah, hari kehancuran jagat raya ini, bukan kiamat, As-Sa'ah. Istilah dalam Al-Quran As-Sa'ah. Pada hari kehancuran jagat raya ini, itu dalam Al-Quran diterangkan gunung dierupsikan bareng, diledakkan bareng, baik yang di daratan yang di lautan. Hasil penelitian para ahli vulkanologi, nah, gunung di daratan itu di bumi ini kurang lebih ada cuman 1.500 gunung berapi di bumi ini. Tapi di laut, nah ini juga hasil penelitian para ahli vulkanologi. Tapi di lautan gunung berapi itu lebih dari 1 juta gunung. Wah, ini kan lebih dari 1 juta gunung berapi. Maka jangan heran tatkala Al-Quran bicara nanti pada hari As-Sa'ah, waktu gunung diletuskan bareng, dierupsikan, itu Al-Quran, air laut akan mendidih. Wajar 1 juta gunung berapi meledak bareng, gimana nggak mendidih air laut? Akan terjadi gelombang yang sangat tinggi dan menyapu daratan pada kondisi airnya mendidih. Quran itu bicara. Yang kita mengimani dan sangat rasional. Al-Quran itu rasional. Bagaimana nggak mendidih 1 juta gunung berapi diledakkan bareng? Gimana nggak mendidih lautan? Contoh, kan belum lama kemarin di daerah Afrika ya, Tonga itu Afrika. Di daerah Afrika itu ada gunung di bawah laut yang meletus.
ternyata tsunami-nya bisa sampai ke negara-negara lain yang begitu luas tsunami-nya. Sampai ke wilayah-wilayah lain, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter kurang lebih. Padahal menurut para ahli peneliti, waktu gunung kemarin di Tonga meletus itu, tsunami awalnya itu 15 meter itu. Bukan. Kan makin jauh kan makin apa? Gelombangnya makin turun gitu. Itu waktu gunung itu meletus yang di bawah laut kemarin di Tonga, itu tinggi tsunami-nya sekitar 15 meter. Itu si penelitian para ahli ilmu para ahli ini vulkanologi. Bahkan sampai bisa dihitung oleh para ahli kekuatan gunung yang kemarin meletus di bawah laut di wilayah Tonga itu, ya, negara Tonga, daerah Afrika, itu kekuatannya sama dengan 1000 kali lipat bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sampai bisa dihitung seperti itu. Itu ahli. Allah berikan keilmuan itu kepada mereka-mereka yang mau meneliti dan mengkaji. Mereka bukan orang Islam. Ya kan? Sampai seperti itu, sampai bisa dihitung. Gelombang pertama tsunami-nya itu 15 meter. Ke sana mengecil. Kemudian kekuatan, kedahsyatan letusannya itu ya, sampai bisa dihitung kurang lebih sama dengan 1000 kali ledakan bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Satu gunung. Ini untuk perbandingan. Bayangkan kalau semua gunung meletus dalam lautan, 1 juta gunung. Berapi apa enggak mendidih itu air laut? Sangat rasional. Quran itu rasional. Makanya Al-Quran diterangkan fassalnahu ala ilmin. Al-Quran itu diterangkan secara ilmiah kata Allah. Nah, saudara sekalian, maka mengkaji Al-Quran itu ya, betapa pentingnya metode yang digunakan harus metode yang tepat. Tidak ada metode yang tepat kecuali metode yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Ya, yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Ya, coba aja kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan juga yang menjelaskan petunjuk itu. Jadi yang menjelaskan petunjuk itu Quran sendiri. Nah, jangan mencari petunjuk bukan dari Quran. Akhirnya sering terjadi pemahaman kurang tepat. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, yang menunjukkan petunjuk dalam Al-Quran itu Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Al-Quran itu sendiri ya. Coba di dalam surat 16 surah An-Nahl, wa anzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nazzala ilaihim walalahum yatafakkarun. Jadi setiap ayat yang diinformasikan di dalam Al-Quran itu perlu dipikirkan. Apa nih maksudnya? Kemana maksudnya? Gitu. Nah, ini dalam Al-Quran Allah nerangkan. Ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Kami turunkan kepadamu ya az-zikra. Az-zikra itu nama lain daripada Al-Quran. Linnas bagi manusia, litubayyana linnas untuk menjelaskan kepada manusia. Ini metode ini. Jadi kami turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad ya. Wa anzalna ilaika, kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran, az-zikra, Al-Quran, litubayyana linnas untuk menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan itu. Kan petunjuk yang turunkan itu.
wala'allahum yatawakkalun, agar kalian berpikir. Jadi untuk paham petunjuk Allah tuh ya harus pakai ini kemampuan otak. Wala'allahum yatafakkarun, agar berpikir. Jadi kalau memahami Al-Quran tidak menggunakan sumber daya yang kita miliki, yaitu otak dari Allah, secara maksimal, ya susah untuk memahaminya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di surat Ali Imran, ya, ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hada bayanul linnas wa hudan wa mau'izah lil muttaqin. Nah, ini bedanya. Jadi kalau manusia yang lain, sebut saja yang tidak beriman, hanya akan memperoleh hudan, petunjuk. Sementara nah, kepada orang-orang yang bertakwa bukan hanya hudan yang diperoleh, tapi juga mau'izah, pelajaran. Hadza bayanul linnas. Inilah Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia, wahudan sebagai hudan, wa mau'izah dan mau'izah, pelajaran lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dari informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan hanya memperoleh petunjuk dari informasi itu, tapi juga mau'izah, pelajaran. Seperti begini, Allah menerangkan kaum-kaum masa lalu yang durhaka melawan kepada Allah, Allah musnahkan. Ya, bagi orang yang tidak beriman hanya cerita sejarah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Informasi tentang sejarah kaum masa lalu. Bagi orang beriman bukan hanya itu, pelajaran. Artinya, tatkala kita sama tingkah laku kita dengan kaum terdahulu, membangkang terhadap para rasul, membangkang terhadap Allah, sama akan dimusnahkan, begitulah. Sama kita juga akan dimusnahkan. Kan sudah banyak terjadi pemusnahan di muka bumi ini sekarang ini, pemusnahan melalui tsunami, melalui gempa bumi, nah, vaksin, COVID, melalui COVID-19. Coba kemarin dengan diturunkan oleh Allah penyakit virus, ya. Itu berapa banyak satu muka bumi ini, itu jutaan itu yang mati. Nah, tapi lagi-lagi kalau dalam Al-Quran itu bukan hanya sekadar kejadian alam. Tidak ada sebuah musibah dalam Al-Quran yang Allah turunkan kecuali dari akibat tingkah laku manusia itu sendiri. Artinya masa lalu dengan masa sekarang sama. Tatkala banyak melawan, membangkang terhadap Allah, Allah musnahkan melalui penyakit, gempa bumi, melalui ya segala macam, termasuk gunung berapi meledak, bisa musnah. Nah, gitu bedanya. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman, itu kejadian alam. Kalau gempa ini apa? Vulkanik, tektonik. Oh ini vulkanik, oh ini tektonik, kayaknya sampai sebatas itu. Kedalamannya berapa kilometer dari permukaan, cuma sampai begitu. Sama kalau datang banjir bandang yang besar, itu kejadian alam. Karena pohon banyak ditebang, paling begitu. Saudara sekalian, bagi seorang yang beriman tidak hanya sebatas itu, tapi mau'izah sebagai pelajaran. Kemudian saudara sekalian, kita lihat lagi surat Al-A'raf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, ini beda lagi. Sungguh, walaqad ji'nahum, sungguh kami datangkan kepada mereka bikitabin, dengan sebuah kitab, Al-Quran. Fassalnahu ala ilmin. Yang kitab Al-Quran ini Allah terangkan secara ilmiah. Artinya setiap kata, setiap ayat
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmiah itu kan begitu, bukan dongeng, bukan bohong, bukan membual. Ala ilmin. Jadi fassolnahu ala ilmin, yang kami terangkan secara ilmiah. Artinya Al-Quran itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai ada Al-Quran dipahami, ini kan kejadiannya masa lalu, atau ini untuk umat masa lalu, atau ini masih dipertanyakan benar enggak akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fassolnahu ala ilmin, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara rasional. Artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk yang rasional. Lah sekarang Al-Quran itu banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang bukan tidak sesuai dengan fungsinya. Al-Quran pakai jampi-jampi, Al-Quran pakai mantra-mantra, ambil sedikit-sedikit ayat-ayat, pakai jampi-jampi. Orang datang ke kahin itu dukun, atau ada yang juga yang nyebut orang pintar karena kebetulan pakai sorban dan pakai peci putih. Sama aja kahin, minta diramal nasibnya gitu. Atau bagaimana saya supaya di kantor dapat disayang oleh itu tuh kepala kantor, pejabat, bos. Nah ini amalkan nih ayat ini, nih ayat-ayat ini amalkan. Bukan untuk itu Al-Quran, bukan. Itu menyalahi fungsi. Nah, datang ke kahin, ya peramal disebut orang pintar. Gimana nih dagang saya rugi terus supaya dagang saya jadi untung. Kalau yang nyalek bang, supaya saya menang jadi caleg. Ini yang amalkan nih ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu menyalahi fungsi Al-Quran. Al-Quran bukan untuk itu. Untuk dipahami dan diamalkan. Jadi banyak Al-Quran disalah fungsikan, dipakai jampi-jampi atau mantra-mantra. Beda dengan doa. Kalau Al-Quran dijadikan ngambil doa dari Al-Quran, banyak contoh-contoh doa di Al-Quran. Doa beda, doa dengan mantra beda. Nah, jadi sering menyalahgunakan Al-Quran, menyalah fungsi. Nah, walaqad jinahum bikitabin fassolnahu ala ilmin. Sungguh kami datangkan kepada mereka ya kitab Al-Quran ya, yang diterangkan secara ilmiah sebagai hudan, satu, warahmatan liqaumi yu'minun. Jadi orang yang bertakwa dan beriman bukan hanya dapat hudan, tadi dapat mauidhah, yang sekarang juga mendapat di samping mauidhah rahmat. Seperti kita sekarang nih, kita kan sering pada Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk, mauidhah dan rahmat. Itu bedanya tuh. Beda Al-Quran hanya dibaca, dilanggamkan, lagunya bagus-bagus, dipertandingkan. Itu nggak akan dapat mauidhah, nggak dapat rahmat. Yang mendapat mauidhah, petunjuk, mauidhah dan rahmat itu apabila dipelajari. Insya Allah kita ini dapat rahmat, dapat mauidhah, dapat rahmat dari Allah. Ini kan pernyataan Allah bagi orang yang bertakwa dan beriman. Kemudian Al-Quran di surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang seperti saya baca. Al-Quran itu sebagai hudan bagi manusia dan sebagai penjelasan daripada hudan itu wal furqan. Nah ini yang furqan itu artinya, furqan itu ialah Al-Quran itu yang memisahkan antara hak dan batal. Jadi benar atau salah itu parameternya harus Al-Quran, jangan bagaimana ramenya. Sekarang banyak yang benar salah itu gimana ramenya. Yang salah karena rame jadi benar gitu. Furqan, farroko, farriku itu memisahkan. Jadi Al-Quran itu pemisah antara hak dan batal. Jadi kalau kata Al-Quran ini hak, ini batal, itu yang harus diikuti. Jadi bukan menurut
ya budaya atau ramenya orang. Hak dan batal itu harus parameternya bagi orang beriman tuh Al-Quran, Furqan. Saudara sekalian, Al-Quran di dalam satu surat, ini yang harus dipahami juga, Al-Quran dalam satu surat ya, itu terdiri dari beberapa masalah baik tentang sejarah, hukum ya, kemudian juga ilmu pengetahuan ya, dan sebagainya ya. Sejarah, hukum, ilmu pengetahuan tentang ilmu, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi dalam satu surat itu Al-Quran bisa memuat beberapa masalah ya, bisa memuat beberapa masalah. Jadi bukan hanya satu masalah saja ya, seperti begini. Dalam satu surat ada yang berbicara di situ bumi, selanjutnya ayat itu berbicara tentang langit itu. Seperti begini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardo mislahunna. Itu berapa masalah itu. Allah lah yang telah menciptakan ya, banyak tak terhingga as-samawati, satu samawat. Itu ayat berbicara as-samawat itu 350 ayat lebih. Wal ard, bumi. Bumi itu ratusan ayatnya. Dua masalah. Dari satu surat dua masalah. Kalau dibahas, wah nggak selesai satu hari. 2 hari antara langit dengan bumi itu banyak sekali ayatnya. Itu baru satu surat itu. Belum lagi surat-surat yang lain. Maka di surat Kahfi, surat 18 ayat 54, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal. Wa kana insan aksaru syai' jadala. Ya, sungguh kami ya, kami terangkan dalam Al-Qur'an linnas bagi manusia min kulli masal, segala permasalahan. Jadi bagi kita orang yang beriman, jangan sampai menyatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Kan ada, Al-Quran tidak bisa menjawab tantangan zaman. Ada yang, dan celakanya yang ngomong orang Islam lagi. Al-Quran tidak bisa menjawab tantangan zaman. Al-Quran tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan sekarang. Semua permasalahan yang ada sekarang, Al-Quran ada menjawab. Maksudnya memberi petunjuk. Sekarang kan dagang online. Dulu kan nggak ada. Nah, bagaimana online itu ijab kabulnya? Kalau dulu kan pemahaman ijab kabul itu nyangakeun barangna nampi artosna gitu. Ternyata kan tidak seperti itu. Al-Quran menerangkan bagaimana petunjuk cara berdagang sampai dengan dagang yang sekarang. Cuman ya cara pemahamannya itu sampai karena dagangnya sekarang online, jadi Quran tidak lengkap. Nggak ada Al-Quran memberikan petunjuk dagang online gitu. Iya, dulu dagang katanya tidak perlu pembukuan. Nah, padahal sekarang ini dagang rumit. Perlu pembukuan. Pembukuannya juga bukan dengan hanya buku begini, pakai buku yang sudah canggih, ya, elektronik, kayak komputer segala macam. Yang menyatakan Al-Quran tidak memberi petunjuk bagaimana cara berdagang supaya pakai pembukuan, ya karena nggak memahami Al-Qurannya secara lengkap. Gitu. Al-Quran menjelaskan, idza tadayantum bidainin ida ajali musamma faktubuhu. Itu Al-Quran. Apabila kalian ya,
punya utang piutang, dagang kan, utang piutang itu diantaranya. Maka hendaklah tercatat faktubuhu, artinya Quran memerintahkan harus punya pembukuan lah, bahasa sekarang gitulah, punya catatan. Ya. Surat akuntansi. Surat pembukuan, surat akuntansi, utang piutang. Jadi utang piutang itu harus tercatat. Kita punya utang kemana, lupa lagi, kita nggak tercatatkan. Tahu-tahu datang yang nagih, utang kapan? Padahal utang udah bertahun-tahun nggak dibayar. Jadi perintah itu wajib. Jadi kalau punya utang piutang segala macam itu harus tercatat. Perintah untuk membuat pembukuan dalam berusaha. Dan termasuk, ya bukan dalam usaha juga harus ada catatan. Bedainin utang piutang. Nah, ya itu kan teknis. Perintah pokok ada. Nah, sekarang teknisnya ya ada komputer, ada ya segala macam lah dengan teknologi sekarang. Toh pada hakikatnya sama, mencatatkan supaya ingat, tahu kemana saja kita punya utang, ya, sampai kepada ya ini bagaimana omset kita dengan utang, gimana omsetnya bisa mengcover utang atau tidak, kan dari pembukuan itu. Memangnya dagang pisang goreng, sekarang kan dagangnya sudah kayak pasiran nih. Dagangnya udah rumit. Orang awam nggak ngerti. Pasiran ya. Saudarain sekalian, ya. Jadi Allah menyatakan seperti ini. Al-Quran itu menerangkan segala permasalahan yang dibutuhkan untuk petunjuk hidup manusia sekarang dan yang akan datang. Jadi nggak berlakunya hanya sekarang aja, masa lalu, nggak, sampai yang akan datang. Kita lihat lagi di surat 39, surat Az-Zumar ayat 27. Surat Az-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Nah ini sungguh kami ya, terangkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an min kulli masal, dari segala permasalahan, la'allahum yatadzakkarun, agar kalian ingat dengan masalah-masalah itu, tahu dengan masalah-masalah itu. Gitu. Banyak yang tidak tahu permasalahan. Padahal masalah itu sudah bergulir lama, tapi tidak tahu karena ketinggalan zaman. Gak pernah buka buku, gak pernah buka ngelihat mass media, ketinggalan zaman. Tahu-tahu melongo kalau diberitahu, oh masa, kok ada begitu. Padahal masalah itu sudah lama ada, kira-kira begitu. Jadi segala permasalahan Allah terangkan dalam Al-Quran agarlah Allahum yatadzakkarun. Kalian ingat dengan masalah-masalah itu. Kemudian di surat Ad-Dukhan. Nah, surat Ad-Dukhan ayat 4. Surat berapa Ad-Dukhan itu? Surat 44. Di Ad-Dukhan. Ayat 4. Fiha yuproku kullu amrin hakim. Nah, dalam Al-Quran itu dipisahkan setiap masalah-masalah itu secara bijaksana. Jadi Al-Quran itu sudah memberikan sebuah petunjuk dengan cara sistem yang sangat baik, bagus, yaitu dipisahkan masalah-masalah itu. Fiha yuproku kullu amrin hakim. Dalam Quran itu sudah dipisahkan setiap masalah secara bijaksana. Masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, tadi untuk menemukan masalah itu apa yang dimaksud harus menggunakan metode Al-Quran bil Quran.
yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara masalah itu. Kalau nggak dikumpulkan ayat yang berbicara masalah itu kan beda-beda. Ada ayat ini di surat ini, ada ayat ini surat ini, ayat ini. Kumpulkan semuanya menggunakan ya sarana. Nah, ini Mu'jam bil Fahras, Mu'jam, buku Mu'jam atau Fathur Rahman. Nah, kalau sekarang kan Mu'jam sudah ada di HP, tinggal klik aja. Surat apa, ayat berapa, tinggal klik di HP sekarang. Saudara sekalian, kemudian juga dalam mempelajari Al-Quran seperti terangkan tadi, Al-Quran itu harus tempatkan pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Kalau Al-Quran difungsikan tidak sesuai dengan fungsinya, susah. Ayat Al-Quran berbicara tentang sains dan teknologi, dipahaminya lain. Sains bukan sains teknologi. Apalagi sekarang banyak yang ayat Al-Quran dipenggal-penggal, dipahaminya mistik. Ya. Kalau baca surat ini bakal begini, kalau baca surat ini bakal begini, padilahnya begini. Jadi bukan dipahami, cukup dibaca. Coba lihat aja sekarang di masyarakat, surat Yasin ini kayak obat segala macam penyakit. Kematian baca surat Yasin, nggak ngerti yang dibacanya. Kehilangan barang surat Yasin. Banyak surat Yasin itu digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Padahal surat Yasin itu surat untuk diamalkan isinya. Ada yang ngasih tahu, Mas, di rumah sakit seseorang kepada orang yang punya saraf kejepit. Nah, kebetulan saya punya saraf kejepit ke rumah sakit. Dia beritahukan, Pak, ini seseorang nih. Kebetulan dia ya ustadz juga. Saraf kejepit mah gampang katanya ngobatinya. Diurut-urut saja sambil baca ayat kursi. Coba bayangkan ayat kursi dipakai ngobatin saraf kejepit. Sambil baca ayat kursi.